Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dimas memandang langit malam yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat. Ia duduk di pondok kecil di tengah ladang tembakau milik keluarganya. Angin malam membawa suara gemerisik daun, menciptakan suasana yang mencekam. Warga desa Rejo sudah sering memperingatkannya tentang hutan di dekat ladang ini. Katanya, ada penunggu yang tidak suka diganggu. Namun, Dimas hanya tertawa mendengar cerita itu. Baginya, itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Malam itu, Dimas terbangun karena suara aneh. Ia mendengar bisikan yang samar, seolah berasal dari dalam hutan. "Pulang!" Suara itu bergaung di telinganya. Jantungnya berdebar, tapi ia mencoba tetap tenang. Dengan senter di tangan, ia berdiri dan memandang ke arah hutan. Sekilas, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang memekakkan telinga. Merasa diawasi, Dimas kembali ke pondok, tapi malam itu ia tidak bisa memejamkan mata. Pagi harinya, Dimas bertemu Pak Banu di pasar desa. Pak Banu adalah mantan penjaga ladang yang sudah tua. Dengan raut wajah serius, Pak Banu memperingatkan Dimas. "Kamu dengar sesuatu tadi malam, kan?" tanya Pak Banu tanpa basa-basi. Dimas terkejut. "Bagaimana Bapak tahu?" Pak Banu menghela napas. "Penunggu hutan itu nyata. Dulu ada seorang petani bernama Sarman. Ia hilang begitu saja setelah mengabaikan peringatan. Orang-orang bilang ia diambil oleh penunggu hutan." Dimas mencoba menyangkal, tapi cerita Pak Banu membuatnya tidak nyaman. Meskipun skeptis, ia mulai bertanya-tanya apakah ada kebenaran dalam kisah itu. Malam berikutnya, Dimas kembali berjaga di ladang. Segalanya tampak normal hingga ia menemukan daun tembakau yang terbakar sendiri. Di dekatnya, ada jejak kaki basah yang menuju ke arah hutan. Jantungnya berdetak kencang saat ia mengikuti jejak itu. "Siapa yang bermain-main di sini?" gumamnya. Tapi semakin jauh ia melangkah, suasana semakin mencekam. Suara rintihan terdengar dari kejauhan. Saat ia menoleh, ia merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di belakangnya. Ketika ia memutar badan, tidak ada apa-apa. Namun, bau anyir tiba-tiba menyeruak membuatnya mual. Ia segera berlari kembali ke pondok. Keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk menyelidiki hutan itu di siang hari. Ia berjalan perlahan, memperhatikan setiap detail. Di dalam hutan, ia menemukan sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Bau busuk memenuhi udara, membuat Dimas ingin muntah. Saat memeriksa gubuk, ia melihat sisa-sisa sesajen yang sudah lapuk. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul sosok perempuan berpakaian putih dengan wajah pucat dan rambut terurai. "Kau tidak seharusnya di sini," bisik perempuan itu. Suaranya seperti angin yang menusuk telinga. Dimas mundur dengan tergesa-gesa, terjatuh, lalu berlari meninggalkan tempat itu. Saat kembali ke desa, beberapa warga sudah menunggu di depan rumahnya. Mereka marah dan menuduh Dimas telah membuat penunggu hutan marah. "Kau harus melakukan ritual permohonan maaf," desak salah satu warga. Dimas yang masih bingung mencoba membela diri. "Aku tidak melakukan apa-apa. Ini hanya kebetulan." Namun, warga tidak mau mendengar alasan. Mereka percaya Dimas telah membawa kutukan ke desa. Konflik ini membuat Dimas semakin tertekan dan merasa terisolasi. Malam itu, Dimas bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan yang gelap. Sosok perempuan dengan wajah penuh luka muncul di depannya, memanggil namanya. "Dimas, ikut aku," katanya dengan suara serak. Dimas terbangun dengan keringat dingin. Ia melihat jejak kaki basah di lantai kamarnya, seperti ada seseorang yang masuk. Rasa takutnya semakin besar. Ia merasa seperti sedang diawasi setiap saat. Dalam salah satu penelusurannya di hutan, Dimas menemukan sebuah makam tua dengan tulisan Sarman di atasnya. Ia teringat cerita Pak Banu dan mulai menyadari bahwa ini mungkin petunjuk. Namun, pertanyaannya adalah mengapa arwah ini mengambil bentuk perempuan? Apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari cerita yang ia dengar? Dimas akhirnya menyerah dan meminta bantuan Pak Banu untuk melakukan ritual permohonan maaf. Mereka membawa sesajen dan membacakan doa di depan makam Sarman. Awalnya, semuanya tampak berjalan lancar, hingga angin kencang tiba-tiba berhembus. Suara tawa menyeramkan menggema di sekitar mereka.
Sesajen yang mereka bawa terbalik dan sosok perempuan itu muncul, menjerit dengan penuh kemarahan. "Kalian tidak akan bisa menyingkirkanku," katanya sebelum menghilang. Dalam mimpi berikutnya, perempuan itu berbicara dengan Dimas. Ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah istri Sarman. Ia mati kelaparan setelah suaminya menghilang. Dendamnya kepada mereka yang mendekati ladang itu tidak akan selesai sampai ada keadilan. Dimas bersama warga desa melakukan ritual besar-besaran di makam perempuan itu. Namun, saat ritual hampir selesai, perempuan itu muncul dan berkata bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikannya, Dimas harus meninggalkan ladang selamanya. Dengan berat hati, Dimas memutuskan untuk pergi. Tapi, sebelum ia meninggalkan desa, ia mendengar bisikan terakhir dari perempuan itu, "Kau tetap milikku."